Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kajian amal ilmiah melalui channel persaudaraan ini, Hijaz Studio. Kali ini kita masih membahas seputar kaitannya dengan kaifiat ibadah. Khusus dalam bab ini kita mengulas lagi satu hal yang sudah lumrah sebenarnya, tetapi masih sering menjadi perbincangan sesama kita, yaitu menyangkut nilai-nilai kebersamaan dalam menunjuk seorang imam. Sebelum kita masuk materi ini, kita harus mengetahui dulu dasar-dasar di dalam menunjuk seorang imam, baik imam sementara maupun imam yang tetap. Nah, ada juga peristiwa biasa terjadi, yaitu terjadi kesepakatan menunjuk imam pada momen-momen tertentu. Nah, dan biasa juga penetapan imam rawatib sebagai tugas rutinitas dalam memimpin jamaah. Pemirsa, ada 9 hadis yang sudah saya tulis, yang tentu kalau di dalam pembahasan ini mohon maaf ya, hanya dapat disampaikan tentang pokok-pokok saja yang dianggap perlu ya. Pemirsa, marilah kita bersama-sama dulu mencermati dalil-dalil serta penjelasan para ulama ahli mengenai hal ini. Pertama, kita lihat hadis dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari. Nah, di sini beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummal qauma aqra'uhum di kitabillah. Hendaklah yang mengimami suatu kaum ialah yang lebih tahu tentang Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawa'an, kalau mereka sama-sama kemampuan bacaannya, wa a'lamuhum bis sunnati, maka dipilih yang lebih memahami tentang sunnah. Wa in kanu fi sunnati sawa'an, kalau sama-sama lagi pengetahuannya dalam sunnah, wa aqdamuhum hijrah, maka dipilih yang lebih duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau mereka sama-sama lagi
hijrahnya, ya, fa akbaruhum sinnan, maka dipilih orang yang lebih tua usianya. Walaya umar rajulun fi sultanihi, tetapi ingat dan jangan sekali-kali mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Dan juga walaya jelisu ala takrimatihi fi baitihi, jangan duduk di tempat-tempat kehormatannya di rumahnya illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, saya mencoba memberikan ikhtisar sesuai dengan penjelasan hadis ini agar dapat memberikan sedikit gambaran tentang seorang yang patut ditunjuk menjadi imam. Nah, ciri pertama yaitu ya umul qauma qara'uhum di kitabillah. Seorang muslim yang berhak menjadi imam ialah mereka yang paling baik bacaannya dalam Al-Quran, dalam pengertian bahwa satu, membaca Al-Quran dengan lancar dan kuat hafalannya. Nah, ini menurut pendapat dari Ahnif bin Qais, Ibnu Sirin, At-Tsauri, Ibnu Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan yang lain-lain. Yang kedua, memahami makna Al-Quran atau minimal mampu memahami terjemahannya meskipun hanya terjemahan secara harfiah. Ya. Jadi ini tadi dua ya yang perlu kita perhatikan tentang bacaan Al-Quran. Nah, ciri yang kedua, fa'alumhum bisunnah. Jika misalnya kapasitas mereka sama, maka pilih yang berpengetahuan tentang sunnah. Maksudnya ialah banyak mengetahui tentang kaifiat ibadah, termasuk orang yang banyak mengetahui dari aspek kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ulama yang menomorsatukan kali ini, ya, seperti misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Hawaiyah, mendahulukan yang mengetahui banyak sunnah. Nah, kemudian ciri yang ketiga, wa aqdamuhum hijrah, yaitu mereka yang lebih dulu hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah yaitu pindah dari satu kampung ke tempat yang lain atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang sangat tinggi nilainya sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang hijrah itu rela meninggalkan semua harta benda dan keluarganya demi petunjuk Allah dan Rasulnya. Tetapi amalan tersebut tidak ada lagi sekarang. Sehingga Rasulullah SAW memberi keseimbangan bahwa hijrah bagi umat sesudah zaman Nabi, termasuk kita sekarang, sama nilai pahalanya, yaitu meninggalkan kemaksiatan menuju kepada kebenaran sesuai petunjuk Al-Quran. Nah, ini satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, dapat dibayangkan hijrah ini dapat menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi betul-betul Allah itu Maha Adil dan Maha Pengampun. Nah, itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, ciri keempat, yaitu fa'akbaruhum sinnan, ialah orang-orang yang sudah dewasa atau yang sudah tua, ya, yang harus dipilih. Nah, berbicara tentang faktor umur, kita katakan ini ya, masalah umur ini sangat relatif sebenarnya, karena mungkin ada orang yang umurnya masih tergolong muda tapi kiraannya bagus serta pengetahuannya tentang sunnah Nabi cukup memadai. Namun jika misalnya yang lebih tua memiliki semua ketiga tersebut, kriteria ini, tentu itu yang lebih bagus. Kenapa? Secara biologis ya, pengaruh-pengaruh negatif dalam dirinya bagi orang tua ini sudah jelas berkurang, sehingga esensi sholat yang dilakukan lebih mudah terkontrol. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, meskipun sudah dijelaskan
dalam hadis ya tentang aturan-aturan imam. Namun satu hal yang perlu diingat bagi kita orang muslim, bahwa kita harus selalu memelihara nilai-nilai etika dalam Islam. Misalnya memberikan kesempatan kepada tamu yang berkunjung sebagai suatu penghormatan, karena kita yakin orang yang berilmu itu jika diserahi suatu amanah mereka pasti memiliki pertimbangan yang tepat. Ya, pemirsa, ada satu pengalaman yang selalu saya ingat ya sampai sekarang. Ini saya kisahkan sedikit. Ketika saya berlayar dengan sebuah kapal besar, ya tidak perlu saya sebutkan namanya, tetapi yang jelas endingnya begini. Pada waktu itu kami sedang bersiap-siap sholat Jumat di atas kapal. Tiba-tiba muncul seorang berpakaian putih tanpa menoleh kiri kanan, langsung naik mimbar lalu mengucapkan salam. Kemudian dengan percaya diri yang memulai khutbahnya dengan suara lantang. Setelah khutbah berlalu kira-kira 5 menit, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari jemaah mengikuti lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh khatib. Kenapa? Hampir semua lafaz ayat yang dibaca tidak benar, sehingga waktu itu mulai ribut. Akhirnya seorang jemaah di saf belakang berdiri lalu berkata, tapi sopan ya, dia berkata begini, "Turun saja Ustaz, turun saja." Dan akhirnya Ustaz di atas mimbar minta maaf dan langsung turun. Lalu kemudian digantikan oleh salah seorang kiai dari jemaah waktu itu. Ya, sesudah itu barulah sholat Jumat berlangsung dengan tenang. Nah, kisah yang singkat ini sebenarnya hanya sekedar memberikan gambaran sekaligus renungan bagi kita semua, supaya kita bisa menata seluruh aspek kehidupan bagi kita agar menjadi lebih baik. Sekarang kita masuk kesimpulan. Kesimpulan jadi satu, untuk menetapkan seorang imam, apakah imam yang ditunjuk dalam bentuk sementara atau bentuk tugas rutin, ya, berkesinambungan, maka perlu menjadikan perkataan-perkataan Nabi sebagai bahan pertimbangan sebelum melahirkan satu kesepakatan. Yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang berkunjung, ya, misalnya berkunjung di satu tempat, itu tidak boleh serta-merta menjadi imam kecuali jika mendapat izin dari kaum setempat. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Astram mengatakan bahwa mendahulukan tuan rumah atau ahlul bait ya menjadi imam itu termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Ya, jadi ini kita bisa baca dalam kitab Nailul Autar juz ketiga halaman 157 ya. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, meskipun demikian seorang ahlul bait tetap harus menghormati tamu, apalagi diketahui punya kapasitas ilmu. Misalnya tamu itu memiliki kapasitas ilmu, maksudnya begini, kita mempersilahkan mereka itu agar ya mereka dianggap sebagai satu kehormatan. Jadi mempersilahkan mereka itu hanya sekedar merupakan bentuk penghormatan. Nah, jika hal ini dilakukan tentu akan nampak terlihat nilai-nilai etika sesama kita umat Islam yang sangat indah sekali. Allahu a'lam bishawab. Pemirsa, alhamdulillah saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan dalam meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memohon doa kepada Allah kiranya kita tetap istiqomah belajar Islam. Nah, sampai menutup usia insyaallah kita selamat. Jazakallahu khairan katsiran. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.